target utama yang harus diselamatkan adalah keluarga. Ada banyak cerita dalam Al-Quran tentang keluarga-keluarga. Itu suka sering berdebat masalah anak selisih tuh. paham saya. Gimana? Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FAT TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda, karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT TV. Semoga Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, kita bertemu kembali bersama Abi dan Bang Deni. Ditemani Teteh juga, alhamdulillah. Ini temanya tentang keluarga. Jadi memang kita punya waktu khusus di mana kita harus bertemu untuk memperbaiki, menyempurnakan apa yang kurang dari keluarga kita. Kali ini Abi akan ngobrol-ngobrol bersama Bang Deni dan Teteh tentang bagaimana kita menyikapi anak. Islam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan memang tujuannya adalah menjaga manusia. Salah satu target utama yang harus diselamatkan adalah keluarga. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak cerita dalam Al-Quran tentang keluarga-keluarga, sampai Allah turunkan surah Ali Imran. Jadi Al maksudnya keluarga, Imran adalah Imran, jadi keluarga Imran. Di dalamnya sebuah rumah tangga. Sang ibu punya cita-cita ingin anaknya nanti kalau lahir diwakafkan untuk menjaga Masjidil Aqsa. Allah rekam peristiwa itu, dan ternyata yang lahir adalah perempuan. Tapi karena memang sudah nazar itu harus dilaksanakan, maka akhirnya benar Maryam sebagai anaknya diwakafkan di Masjidil Aqsa. Tapi ternyata wanita suci ini yang dipilih oleh Allah untuk melahirkan seorang anak, yaitu Nabi Isa alaihissalam, tanpa disentuh laki-laki sama sekali. Allahu Akbar. Ini tentang keluarga. Jadi sekarang bagaimana kita memperlakukan anak? Anak kita ini adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus menjaganya. Rasulullah SAW mencontohkan bahwa kita ini harus memperlakukan anak dengan semulia-mulianya. Begitu anak dalam kandungan, ibu setiap hari membaca Quran, ibu setiap hari memperdengarkan zikir, sehingga anak yang lahir adalah anak yang soleh. Dan suami mendatangkan nafkah, tapi jangan sampai ada nafkah yang haram, karena darah yang mengalir dalam diri istri akan menjadi daging anak. Maka anak jangan sampai tumbuh dengan harta haram. Ini masih dalam kandungan. Begitu anak lahir, maka langsung diazanin oleh bapaknya sebelah kanan dan sebelah kiri diiqamahin. Setelah itu sang anak ditahnik. Ditahnik maksudnya apa? Ayah atau ibu mengunyah kurma, lalu kemudian kunyahan kurma yang sangat halus itu diulaskan ke seluruh rongga mulutnya, atas bawah, bukan hanya di bibirnya, tapi seluruh rongga mulutnya. Itulah tahnik. Dan ternyata hasil penelitian, tahnik ini adalah merupakan pengganti dari imunisasi. Pada hari ke-7, anak disyukurin, disembelihin kambing. Jika itu anak laki-laki, 2 kambing. Jika itu anak perempuan, 1 kambing. Itulah namanya akikah. Akikah 1 paket. Anak disembelihin kambing, dan kambingnya dibagi-bagi kepada kerabat-kerabat, tetangga dan sebagainya. Karena itu syukuran. Di saat yang sama, anak dicukur rambutnya, dan rambutnya ini ditimbang dengan timbangan emas atau timbangan perak, dan harga nilai daripada beratnya rambut itu disedekahkan kepada orang-orang yang tidak mampu. Perhatikan, baru anak lahir sudah diajarin bersedekah. Begitulah mulianya sang anak dalam Islam. Karena itu kita harus menjaga mereka sebagai titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perdalam tema ini, ngobrol bersama Kang Deni dan Teteh, insya Allah. Semoga Allah mudahkan kita semua, insya Allah.
Ya, silahkan Bung Detanya. Berarti kalau yang tadi itu adalah urutan-urutan bagaimana kita memperlakukan anak. Kalau anak sendiri berarti punya ada hak-hak juga yang berhak dia dapatkan ya Pak? Benar, iya. Ini Pak Ustadz dalam memperlakukan anak gitu ya, baiknya dalam Islam itu seperti apa? Kan namanya orang tua pasti sayang banget sama anaknya Pak Ustadz. Kalau misalkan kita terlalu memanjakan anak, itu gimana tuh Pak Ustadz hukumnya? Ada sebuah syair ya, ada sebuah syair, an-nafsu katifli. Anak ini, jiwa ini seperti anak kecil. Intuhmilhu syabba ala hubbir radha. Kalau kamu manja, dia akan terus menyusu sampai dia besar, sampai dia berkumis akan menyusu. Wa in taftimhu yamfatim. Tapi kalau kamu rela memutuskan dia dari air susu itu, dia menjerit, dia menggelepar, dia menderita, tapi dia akan berhenti menyusu suatu saat. Seperti itu kita memperlakukan anak. Terlalu dimanja, apa yang diinginkan dipenuhi, apa yang dia katakan harus terpenuhi, maka anak menjadi rusak. Terlalu kuat untuk dipetahan, anak menjadi minder. Maka kita harus tarik ulur, seperti kita bermain layang-layang. Lepas, tarik lagi. Lepas, tarik lagi. Jangan sampai layang-layang itu jatuh. Dan jangan sampai layang-layang tidak naik karena ditahan terus. Nah, tugas kita menaikkan layang-layang supaya anak itu menjadi sempurna. Itulah tugas orang tua. Nah itu Pak Ustadz, kadang saya sama istri suka sering berdebat masalah anak selisih tuh. paham. Gimana? Saya lebih ke ya udah nggak apa-apa, kasihan. Karena kan mungkin kalau suami saya berpikiran gini, kalau misalkan dulu papi berada di lingkungan keluarga memang yang belum terlalu mapan, jadi kalau misalkan dapetin apa-apa susah gitu. Pas sekarang saat ini Allah mudahkan. Saat alhamdulillah Allah mudahkan, jadi dia tidak mau anaknya merasakan hal yang dulu dia rasakan. Jadi apapun yang anaknya butuhkan, apapun yang anaknya mau, selalu diberikan gitu. Terus kadang aku selalu kasih masukan gitu. Sampai berdebat gitu ya, jangan dong apa-apa yang mau anak tuh selalu dikasih gitu. Coba kasih dia challenge, coba kasih dia tantang harus apa dulu gitu. Itu ada cerita dulu Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika beliau memimpin seperempat dunia, itu dari Jazirah Arabia, Afrika, terus Eropa, terus sampai belasan Rusia, dipimpin oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Seluruh anaknya itu tidak boleh menikmati istana. Kamu bekerja di pasar sebagai tukang dagang, sebagai tukang sepatu, sebagai terserah. Pokoknya kau berpenghasilan dengan tangan kamu sendiri. Sementara anak-anak raja sebelumnya itu dimanja, dibangunin istana, dibangunin rumah mewah, dibangunin segalanya. Pas di puncak sebuah proses di mana kondisi kerajaan ketika itu mengalami krisis ekonomi. Ekonomi kerajaan kolaps. Dan dalam kondisi banyak rakyat yang menderita ketika itu. Anak-anak raja-raja yang tadi itu, yang manja, mereka jadi pengemis semuanya. Karena mereka nggak bisa hidup, mereka nggak pernah merasakan hidup sulit. Nah, sementara anak-anak raja Umar bin Abdul Aziz, mereka lah yang kemudian bangkit, menghidupkan ekonomi umat, dan akhirnya kerajaan bangkit lagi dengan tenaga mereka. Jadi harus ada masa-masa di mana anak itu juga dibina merasakan rasa pedih. Kita mungkin telah Allah proses dengan kesulitan-kesulitan itu dengan cara Allah. Nah, sekarang Allah menguji kita ini. Apakah anak kita ini kita didik dengan kemanjaan-kemanjaan, atau mereka juga harus diberi kesempatan untuk mereka merasakan bahwa dari hidup sulit itu ada jalan mulia yang harus kamu tempuh. Itu. Nah kalau saya gini Mas, jadi karena dulu saya seperti yang disampaikan sama istri saya tadi, dulu mau apa-apa susah, di saat sekarang saya bisa, saya bawa, jadi kayak saya punya dendam gitu. Dendam dalam arti, oke, dulu mau apa-apa susah, nah sekarang gue nggak mau anak gue kayak dulu. Jadi gitu anak gue perlu apa, saya kasih yang bagus, ini perlu apa. Kan tujuannya memang untuk misalnya dia bisa mengerjakan soalnya dengan mudah, saya memberikan laptop yang bagus, terus hal-hal lainnya juga saya berikan
yang terbaik. Cuma pengen toh kalau saya bisa, kenapa enggak? Dan saya juga kan nyari nafkah untuk keluarga gitu sih Pak Ustadz saya mikirnya. Itu kalau manja itu bukan memanja namanya. Memanja maksudnya anak mau sekolah dibikin main main game aja Oh, kamu. enggak, itu enggak sih. Nah, udah kamu sudah cukup dah. Kamu main aja nggak usah sekolah itu namanya manja. Kalau diberi fasilitas untuk supaya dia rajin belajar, dia supaya itu bukan memanja namanya. Jadi memanja itu artinya anak itu dibiarkan ya bermalas-malasan. Dia waktunya sholat nggak dibangunin misalnya, udah jangan bangunin, kasihan tuh anak. Nah, itu namanya manja. Tapi kalau dibangunin, kamu harus bangun. Ini waktu sholat, ini perintah Allah. Nah, kita harus tegas. Jadi ada masa-masa tegas, ada masa-masa kita bersenang-senang. Dan yang paling penting adalah bapak ibu harus kompak. Jangan kemudian misalnya ibu sedang negur anak, bapak membela, tidak boleh. Tidak boleh sama sekali. Karena kalau anak menemukan tempat berlindung, anak akan rusak. Jadi anak harus dia menemukan dirinya bahwa dia harus berjuang. Kalau bapak menegur, lari ke ibu. Ibu juga mengatakan, kamu harus ikut papamu. Kalau kamu ikut papamu, nanti kamu akan jadi apa? Misalnya gitu. Jangan kemudian dia membela anaknya, papa jangan dimarahi anaknya misalnya. Maka anak jadi manja. Ini juga merusak. Jadi harus kompakan. Kalau ibu menegur, bapak menegur juga. Lari ke papa, iya benar ibu, kamu benar. Kamu yang salah. Harus ada yang istilahnya saling bersepakat di situ. Kalau tidak bersepakat, nanti anak akan menjadi rusak. Karena dia merasa di rumah ada tempat berlindung. Oh, jadi aturannya jelas ya, Iya. Abi. Di sini salah, di sini juga tetap salah. Salah, Karena iya. memang yang dia lakukan salah. Benar, iya. Ya, jangan di sini salah, di sini bisa jadi benar ya, Bi. Benar. Kalau ingin menegur ibunya, jangan menegur di depan anak-anaknya. Jangan kemudian, kamu yang tidak benar. Anaknya menyaksikan. Jangan. Karena anak akan belajar nanti bengis pada istrinya juga. Seperti itu. Oh, jadi kita memang, kalau negur ibunya, ajak tarik tangannya. Tutup pintu. Ma, jangan begitu dong. Ini anak kita. Jangan sampai terlalu keras. Misalnya gitu. Jadi, diam-diam di belakang. Kalau kita ingin kompakan. Ya, seperti sebuah skenario. Untuk kita buat di depan anak kita supaya Kalau anak contohnya mereka. begini dia, ini anak masih main game sampai larut malam misalnya, dia. Terus aku tegur, ayo tidur, karena besok harus bangun pagi. Ya, Terus si bapaknya ngebela depan anaknya, udah biarin orang besok libur ini, biarin anaknya main game aja. ini merusak. Oh. Ini merusak anak. Jadi justru sebetulnya ketika nih anak mudah tidak mendengar apa kata ibu. Biasanya ibu ngomong 10 kali nggak mendengar. Tapi ketika datang ayah, tuh apa kata ibu kamu? Ikuti, ayo tidur. Mereka akan mendengar kata ayah. Itulah pentingnya ayah. Jadi ayah itu mendukung program ibu. Jadi pokoknya kalau di rumah, jadikan ibu ratu. Ayah pendukung. Tapi di luar rumah, ayah raja, ibu mendukung. Maka ketika di rumah ada ibu mengatakan semuanya tidur, maka ayah ikut perintah ibu itu. Sehingga semua kompak bahwa suara ibu didengar di rumah. Maka ibu merasa eksis di rumah. Karena dunia ibu itu di rumah. Tapi dunia ayah di mana? Di luar rumah. Dia yang bekerja, dia yang berjuang mencari nafkah. Itu urusan ayah. Tapi kalau di dalam rumah, sudah. Apa kata ibu? Anak datang, "Pak, tuh mama suruh tidur tuh. Aku masih mau main." Udah, ikut mama. Semuanya harus tidur. Gitu aja. Maka di rumah akan indah. Dan hidup akan harmonis. Dan tidak ada tempat pelayanan untuk anak untuk mengatakan, mengadukan persoalannya. Tuh, dengerin nih. Papi yang harus dengerin. Ya, Bagus, Masya kita bisa Allah. belajar banyak Iya, iya, dari- iya. Indah sekali kita ngobrol bersama Bang Denny dan Teteh tentang Ini pasti banyak keluarga. banget yang ngalamin hal-hal seperti ini. Ini setiap hangat rumah. sekali, Iya. hangat sekali, Masya Allah, luar biasa. Kita lanjutkan nanti pada pertemuan berikutnya, Insya Allah bersama Abi, Bang Denny dan Teteh tentang keluarga. Semoga Allah berkahi semua, Insya Allah. Tetap di FAT TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Virus corona sudah kita sadari bahwa begitu cepat menyebar dan sudah banyak yang jadi korban, dan saatnya kita turun tangan untuk memberikan bantuan kepada mereka. Teman-teman AJT semuanya sudah siap siaga dan sudah membangun posko di hampir seluruh belahan bumi Indonesia yang kita cintai ini. Abi kali ini
ingin mengajak teman-teman dermawan semua dimanapun Anda berada, ayo kita bergabung dalam jihad harta. Nah, sekarang dampak corona bukan hanya sakit. Benar kita membantu secara medis, kita membantu mereka, benar, oke. Tapi ternyata sudah mulai banyak nih sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang mereka sudah kehilangan pekerjaan, banyak yang sudah kelaparan, banyak yang mereka sudah tidak mampu lagi untuk memberikan nafkah keluarganya. Berapapun harta kita, kalau kita infakkan dengan Allah, pasti Allah ganti. Dan Allah tidak pernah mengingkar janji. Kalau kamu berinfak, aku jamin, kata Allah, itu hutangku kepadamu. Dan kalau aku berhutang kepadamu, aku menjamin aku akan membayar lebih banyak lagi dengan lipat ganda tak terhingga. Membantu saudara-saudara kita yang terdampak corona karena mereka kehilangan pekerjaan, kehilangan nafkah. Bantu mereka. Di samping juga banyak juga yang mereka butuh bantuan biaya pengobatan di saat yang sama. Nah, kita bergabung dengan indonesiadermawan.id dengan hashtag bersama lawan corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.